Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini, solih-solihah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Hari ini kita akan belajar lagi. Tapi kalian sudah mandi atau belum? Sudah sholat duha? Dan juga sudah sarapan pagi? Kalau sudah, berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Tetapi kalau belum, silahkan videonya di stop dulu, kemudian kalian mandi dulu, sholat dulu, makan dulu, dan kemudian kembali lagi ke sini. Siap ya? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, tentunya Ustazah tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian semua adab-adab sebelum belajar. Kenapa sih penting sekali kita belajar adab-adab itu? Karena tentunya seorang penuntut ilmu harus memiliki adab yang baik. Lalu, apa saja adab-adab sebelum belajar? Pasti dari kalian sudah hafal, tetapi kita akan sama-sama mengulanginya. Baik, yang pertama tentunya niat lillahi ta'ala. Segala yang kita lakukan itu berdasarkan niat kita. Mari sama-sama kita luruskan niat kita. Kita meminta pertolongan kepada Allah untuk menuntut ilmu hari ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dalam keadaan suci. Nah, solih-solihah sudah wudhu atau belum? Kalau sudah, bagus. Tetapi kalau belum, videonya boleh di stop dulu dan silahkan kalian berwudhu ke belakang. Yang ketiga, menyimak. Ini adalah salah satu hal yang penting dalam belajar. Kenapa? Karena dalam menyimak kita memperhatikan apa yang guru kita sampaikan, sehingga proses pembelajaran kita bisa lebih maksimal dan kita bisa lebih paham apa yang disampaikan. Dan yang terakhir, mencatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kalau kalian belum menyiapkan buku tulis kalian, silahkan disiapkan dulu untuk mencatat apa yang sudah Ustazah sampaikan setelah ini. Oke, siap dimulai? Belum. Setelah mengetahui adab-adabnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin.
يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita semua sudah sama-sama berdoa ya. Nah, tema hari ini adalah ayo bercerita. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar cara membuat karangan cerita yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kira-kira apa saja sih yang perlu ditulis dalam sebuah cerita? Lalu minimal berapa kalimat sih sehingga sebuah tulisan itu bisa dikatakan sebuah cerita? Penasaran kan? Untuk itu silahkan diperhatikan slide selanjutnya. Ada beberapa langkah-langkah dalam membuat cerita. Silahkan diperhatikan ya. Yang pertama, menentukan tema cerita. Tema ini adalah hal yang ingin kalian sampaikan dalam cerita tersebut. Misalnya, Ustazah ingin bercerita tentang kucing kesayangan Ustazah. Nah, itu bisa. Itu maksudnya tema cerita. Atau kalian bisa apa ya? Oh, mungkin kalian ingin bercerita tentang Madrasah Ibtidaiyah Alam Islamic Center Ponorogo. Itu juga bisa. Itu namanya tema cerita. Sudah paham kan? Kita lanjut poin yang kedua. Yang kedua, menulis ide pokok. Kemarin Ustazah sudah menyampaikan bahwa ide pokok itu adalah inti dari cerita tersebut. Kalau tadi Ustazah ingin bercerita tentang kucing kesayangan Ustazah, berarti itulah ide pokoknya, kucing kesayangan Ustazah. Bisa difahami kan? Yang ketiga, menulis kalimat utama. Kalimat utama seperti yang sama-sama kita sudah pelajari itu adalah kalimat yang terletak di depan atau di akhir paragraf. Hari ini kita akan belajar kalimat utama yang diletakkan di depan paragraf. Maka kalimat utama ini menjadi kalimat yang pertama kalian tulis tentang isi cerita kalian. Selanjutnya ada menulis kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menunjang kalimat utama. Jadi setelah ada kalimat utama, kalian tulis beberapa kalimat lagi untuk menjelaskan isi dari kalimat pertama tadi. Bisa difahami kan? Dan yang terakhir ada memberi judul karangan. Kalau ceritanya sudah selesai, kalau selesai ditulis, kalian harus membeli judulnya. Misalnya, kalau tadi Ustazah bilang pengen cerita tentang kucing kesayangan Ustazah, maka Ustazah memberikan judul mungkin kucing kesayanganku. Nah, itu bisa dibuat menjadi judul. Kalau masih bingung, kita akan memasuki contoh. Di sini Ustazah sudah menyiapkan contoh yang bisa kalian simak ya. Nah, ini Ustazah ada sebuah gambar. Ada seorang bapak-bapak. Nih ya, ada bapak-bapak menggendong ayamnya. Kemudian ada sapi juga. Kemudian ada kuda juga. Wah, kira-kira tema dari cerita sesuai gambar ini apa ya? Kalian sudah ada gambaran belum? Atau seorang penggembala dan 3 hewan peliharaannya? Atau apa? Atau sapi dan kuda dan ayam? Atau apa? Itu terserah kalian. Kita sama-sama akan belajar itu. Dan setelah ini Ustazah akan memberikan contoh sebuah karangan yang sesuai dengan gambar yang sudah kalian saksikan bersama ini.
Dari gambar yang barusan saja kita lihat, kira-kira apa sih karangan yang bisa digunakan? Coba lihat contoh berikut ini. Di sini Ustazah sudah memiliki sebuah paragraf yang menceritakan tentang gambar yang tadi. Coba kita baca bersama-sama ya. Ayah memiliki beberapa hewan peliharaan. Hewan yang ayah miliki adalah ayam, sapi, dan kuda. Ayah memberi nama untuk setiap hewan peliharaannya. Ayamnya diberi nama Rembo, sapinya diberi nama Momo, dan kudanya diberi nama Poni. Setiap hari ayah memberi makan dan minum. Ayah selalu merawat dengan sepenuh hati. Ayah sangat menyayangi mereka. Nah, ini adalah sebuah paragraf sesuai apa yang sudah kalian lihat gambarnya tadi. Sekarang kita perhatikan, mana yang disebut kalimat utama? Tentunya yang ini ya. Ini adalah kalimat utama. Kemudian kalimat selanjutnya sampai akhir ini adalah kalimat penjelas. Sebagai temanya adalah ayah memiliki hewan peliharaan. Lalu kurang apa? Kurang judulnya. Judul yang tepat kira-kira apa menurut kalian? Apa? Kalau Ustazah akan memberi judul ini. Hewan kesayangan ayah. Ini menjadi judul. Dan semua ini sudah menjadi sebuah cerita. Mudah kan membuat cerita? Kalian tinggal menentukan temanya, kemudian menulis kalimat utamanya, memberikan kalimat penjelasnya, dan juga judul. Bisa kan? Pasti insya Allah Sholih dan Slihah semua bisa. Apa tugasku hari ini Ustazah? Oke, tugas kalian hari ini adalah membuat satu cerita dengan tema sesuai yang kalian senangi. Yang kedua, satu cerita terdiri dari minimal 10 kalimat. Jadi kalau kurang dari 10 kalimat, boleh atau tidak Us? Nggak boleh ya, nanti kalau kurang dari 10 kalimat, nilainya akan Ustazah kurangi. Maka minimal 10 kalimat. Dan yang ketiga, ditulis dengan rapi di buku tulis kalian. Ayo kita belajar menulis dengan rapi ya Sholih-Sholihah. Kenapa? Agar ketika Abi dan Umi kalian mengirimkan ke Ustazah, Ustazah bisa dengan jelas membaca dan mengoreksinya. Oke? Nah, itu insya Allah materi dan tugas kalian hari ini. Kita cukupkan pertemuan kali ini tentunya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya berdoa sesudah belajar. Silahkan sama-sama duduk tenang dan persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin
دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah punya satu buah paragraf yang insya Allah bisa menjadi penyemangat kita semua dalam menuntut ilmu. Ilmu yang sejati semacam benda berharga yang lain, tidak dapat diperoleh dengan gampang. Dia wajib diusahakan, dipelajari, dipikirkan, serta lebih dari itu wajib senantiasa diiringi dengan doa. Untuk itu, Ustazah berpesan ke kalian semua, rajinlah dalam menuntut ilmu dan selalu meminta pertolongan Allah agar Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Jangan lupa di rumah selalu murojaah, membantu orang tua, dan belajar yang rajin ya, solih-solihah. Akhiron, afwan atas segala kekurangan, kita cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.